Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuki hari ini, kita terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengawali langkah kita sepanjang hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru, kita memasuki tahun yang baru. Dan ini ada bulan-bulan yang awal kita masuki di tahun ini. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Lepaskan dan Maju Menatap Masa Depan. Saya mengambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, ada kata-kata melupakan. Kalau boleh saya tanya, apakah kita bisa melupakan masa lalu? Kita bisa melupakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Saya percaya untuk melupakan adalah hal yang sulit, bahkan boleh dikatakan hal yang mustahil. Apalagi ketika kita harus melupakan atau melupakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kita trauma, itu tentu sangat sulit saudara. Lantas jika demikian, kalau melupakan itu adalah sulit, mengapa Alkitab ayat ini berkata, aku melupakan? Lantas apa yang dimaksud dengan melupakan? Kata melupakan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu berasal dari kata epilatanomai, yang berarti memang melupakan. Tapi ada arti kata yang lain, yaitu melepaskan, mengabaikan. Kita memang tidak bisa melupakan masa lalu kita. Kita memang sulit untuk melupakan masa lalu kita. Tetapi Alkitab mengajar bukan hanya melupakan, mengabaikan, melepaskan apa yang di belakang. Melepaskan apa yang di belakang, mengabaikan apa yang sudah terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa fokus menatap masa depan. Bicara tentang masa lalu yang harus dilupakan, bicara tentang apa yang ada di belakang yang harus dilupakan, seringkali kita beranggapan bahwa apa yang harus dilupakan itu adalah kegagalan. Kita melupakan masa-masa suram yang terjadi, masa-masa sulit yang terjadi, masalah-masalah kehidupan yang terjadi, rasa dikhianati, perasaan yang disakiti, itu yang harus kita lupakan. Atau boleh kalau saya bilang adalah hal-hal buruk yang harus dilupakan. Apakah demikian? Lantas apa yang harus dilupakan di dalam ayat ini? Ayat ini bicara bahwa segala sesuatu, segala perkara, jika saudara membaca di dalam terjemahan yang lain, maka akan didapati kata-kata segala sesuatu, segala perkara, itu harus dilupakan. Bicara tentang segala perkara berarti bicara bukan saja perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, tetapi bicara juga tentang keberhasilan, masa-masa yang menyenangkan, kesuksesan-kesuksesan, pencapaian-pencapaian. Itu juga harus dilepaskan, itu juga harus diabaikan. Mengapa? Seringkali kita sulit, waduh kenapa ya saya harus lepaskan kesuksesan saya, keberhasilan saya harus lepaskan apa yang sudah saya capai. Kenapa? Karena jika kita berfokus pada pencapaian-pencapaian masa lalu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang cepat puas diri dengan keberadaan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau belajar. Karena apa? Masa lalu kita mengingat kesuksesan, kita mengingat pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lepaskan semuanya. Lepaskan, baik itu hal-hal yang menyakitkan, baik itu hal-hal yang sulit, baik itu peristiwa-peristiwa traumatis yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi lepaskan juga keberhasilan-keberhasilan yang ada. Lepaskan juga pencapaian-pencapaian, kesuksesan-kesuksesan yang ada. Lepaskan itu, abaikan itu. Namun tetap ingatlah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang membuat kita sukses di masa lalu, yang membuat kita mencapai keberhasilan, yang membuat kita mengalami pencapaian-pencapaian baik di masa lalu. Ingat juga kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang tetap menyertai kita di masa-masa sulit, yang tetap menyertai kita ketika kita dikhianati, yang tetap ada mendampingi kita ketika kita disakiti, ketika kita mungkin mengalami masalah. Ingat tetap kebaikan Tuhan. Lepaskan, namun tetap ingat kebaikan, anugerah dan penyertaan Tuhan, dan tatap masa depan. Karena apa?
karena Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh pengharapan dan masa depan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Bulan ini bulan kami pertama masuki di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau lepaskan masa lalu kami mau abaikan masa lalu kami Tuhan. Kami hanya mau mengingat kebaikan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau jalani tahun ini ke depan Tuhan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau sudah siapkan, sediakan sesuatu yang baik ke depan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah rancangkan rancangan damai sejahtera. Engkau sudah rancangkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati langkah-langkah kami sepanjang hari ini Tuhan. Ketika kami beraktivitas, Tuhan memberkati apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan gereja di mana kami ada, Engkau memberkati kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuki hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.